Hai guys, sekarang ini aku pengen ngebahas video tentang film Witch Dragon. Witch Dragon ini kerjasama Sony Picture dengan juga Netflix. Witch Dragon ini bisa dibilang sebagai Aladdinnya Netflix. Jadi sebenarnya ini ada seorang bernama Din dan sahabatnya namanya Lina. Ini berlatar di China, yang dari dulu tuh udah bersahabat nih mereka nih. Tapi ayahnya Lina itu memutuskan untuk mereka pergi dan merantau ke suatu kota yang jauh untuk mengubah nasib mereka yang tadinya tinggal di salah satu apartemen kecil lah di China gitu ya. Akhirnya bertahun-tahun pun berlalu dan ternyata si Lina ini sudah menjadi seorang model iklan yang sangat amat terkenal, sementara Din hanyalah seorang postman atau tukang surat yang tiap hari dan delivery man untuk membantu ibunya di restoran kecil mereka. There is the twist ketika Din bertemu dengan sebuah teko yang ternyata berisi dengan seekor naga. Sebenarnya bukan seekor naga ya, yang bisa mengabulkan 3 permintaan, sama seperti Om Jin yang ada di Aladdin. Film ini nih sebenarnya dari awal aku bilang film yang udah ketebak bagaimana ujungnya itu bagaimana. Tapi ternyata ada suatu pesan moral yang disampaikan di sini. Jadi karena sudah lama tidak bertemu, si Din ini mencoba untuk menemui Lina di pesta ulang tahunnya, karena dia tahu yang dapat masuk ke dalam pesta ulang tahunnya Lina itu cuma orang-orang yang diundang dan orang-orang yang mempunyai legacy dengan ayahnya Lina di sini. Jadi dia meminta, salah satu permintaannya dia kepada si Witch Dragon adalah membuat dia menjadi orang yang bertampilnya flamboyan, bukan kaya ya, tampilannya saja selama 1 hari. Ternyata di situ terungkap bahwa Lina sebenarnya sudah capek dengan kehidupannya sekarang ini, yang sudah mendapat sebuah kesuksesan yang sangat-sangat didambakan bahkan bagi orang, tapi dia kehilangan kasih sayang dari seorang orang tua, yang dalam hal ini ayahnya yang terlalu sibuk. Akhirnya Din pun bertemu dengan Lina, sehingga dia bisa tahu bahwa Lina yang sekarang adalah Lina yang mungkin tidak mempunyai kebahagiaan yang kita pikir dia punya gitu ya. Dan
ayahnya Lina tanpa mengetahui itu adalah teman kecilnya Lina yaitu Din, menyuruh pegawainya untuk mengatur pertemuan antara Lina dan Din di salah satu restoran mewah. Tentu Din di sini Din di sini adalah orang yang harus beradaptasi gitu ya. Karena dia sangat cuma berpura-pura untuk 24 jam. Untuk 24 jam dia itu cuman berpura-pura. Ingat, berpura-pura di sini. Singkat cerita, akhirnya inilah kesempatannya Din untuk mengatakan bahwa ini adalah teman kecilnya. Tapi setelah Lina ini mengetahui bahwa Din itu teman kecilnya dan diajaklah ke tempat-tempat kecilnya yang sudah pernah mereka kunjungi. Lina ini ngerasa bahwa mungkin aku cuman kangen sama situasi yang seperti ini gitu. Mungkin aku cuma butuh istirahat dari aktivitas aku yang seperti ini tiap hari. Tapi itu bukan dari hatinya Lina. Dia cuman menjaga image ayahnya yang seorang kaya sekarang ini untuk tetap menjadi orang yang terpandang. Akhirnya Din pun kecewa dan meminta keajaiban satu lagi oleh si Wish Dragon untuk menjadi seorang yang kaya dan terpandang, yang which is sebenarnya dia itu tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tapi karena sahabatnya ini mengecewakan dalam tanda kutip dia dan melupakan dia dalam tanda kutip gitu ya, memandang rendah dia dalam tanda kutip, dan dia akhirnya meminta hal itu kepada Wish Dragon. Yang nggak pernah sampai adalah Wish Dragon ini adalah orang sebenarnya masih harus ada ya istilah dinding, masih harus ada satu orang yang membebaskan dia dengan cara meminta 3 permintaan sehingga dia bisa bebas. Dengan hal tersebut si Wish Dragon kecewa kepada Din, atau si Din ini kan meminta untuk menjadi seorang yang terpandang. Si Wish Dragon ini kecewa kepada Din dan mengatakan bahwa dia dulunya adalah seorang yang terpandang dan punya apapun. Tapi kenapa dia menjadi seperti ini adalah karena harta. Pelajaran dari film ini adalah kebahagiaan itu bukan dari rumah yang besar, bukan dari harta yang banyak, bukan dari kamar yang besar mungkin, bukan dari salah satu hal yang berhubungan dengan uang. Tapi kebahagiaan itu justru adalah hal yang ada dalam batin kita. Artinya sekaya apapun kamu, uang tuh jahat guys, uang tuh jahat gitu. Kamu bisa direnggut kebahagiaannya. Mungkin dalam satu sisi kamu bahagia, tapi dalam sisi lain kamu itu tidak bahagia dalam selimut gitu. Maksudnya dalam hati kamu tuh kamu nggak ngerasa damai gitu.
Jadi di sini mengajarkan kita bahwa hal tersebut dapat terjadi. Jadi bukan tentang permintaan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu kita ciptakan. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.